Halo, nama saya Sinda Irunisa dari kelas 12 IPA 1. Kali ini saya akan membahas mengenai entrepreneurship atau kewirausahaan. Hal yang pertama kali akan saya bahas adalah mengenai kata entrepreneur itu sendiri. Menurut Peter Drucker, kata entrepreneur sudah dipakai sejak 200 tahun lalu, dan kata ini berasal dari kata entreprendre yang berasal dari bahasa Prancis. Artinya, melakukan atau mengerjakan suatu pekerjaan. Pengertian kewirausahaan sendiri adalah proses mengorganisasikan sumber daya yang ada, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia, untuk menciptakan suatu produk, yang mana produk ini bisa merupakan barang ataupun jasa. Dalam kewirausahaan ada 3 teori utama, yaitu pertama, teori neoklasik. Dalam teori ini dijelaskan bahwa perusahaan dan individu-individu yang manajemennya melihat berapa biaya yang dikeluarkan dan juga pendapatan yang didapatkan untuk mencari nilai optimal dengan cara kalkulasi matematis. Hal ini dilakukan untuk mengetahui untung dan rugi. Teori kedua yaitu teori Keynesian entrepreneur. Dalam teori ini disimpulkan bahwa majunya sebuah perusahaan ataupun gagalnya suatu perusahaan dilihat dari bagaimana pengusahanya bersikap. Teori ketiga yaitu teori perilaku. Dalam teori perilaku dilihat bagaimana pengusaha tersebut bisa mengelola perusahaannya, mulai dari mengelola keuangan, menentukan atau membuat pemasaran, dan juga menjalin relasi atau ikatan dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Seorang wirausahawan gak harus orang yang bersekolah dengan pendidikan yang tinggi. Selama orang itu memiliki inovasi dan juga kreativitas dan juga mampu mengelola usahanya dengan baik, maka ia bisa menjadi wirausahawan yang sukses. Sikap-sikap yang harus dimiliki seorang wirausahawan antara lain percaya diri, kreatif, inovatif, tidak takut gagal, berani, bertanggung jawab, juga memiliki sikap kepemimpinan. Hal ini benar-benar diperlukan agar seseorang bisa menjadi wirausahawan yang sukses. Salah satu contoh tentang sikap-sikap wirausahawan ini akan saya contohkan sebagai salah satu tokoh yang sangat kita kenal saat ini, yaitu Pak Nadiem. Pak Nadiem adalah pencipta aplikasi Gojek, yaitu aplikasi ojek online, dan juga beberapa fitur. Beliau mempunyai pemikiran yang inovatif sehingga bisa membuat suatu ide baru dan menciptakan aplikasi ojek online. Mungkin orang-orang pada awalnya akan bilang kalau gak bakalan laku, toh nanti di persimpangan kita bisa nyari ojek, toh nanti di persimpangan kita bisa nyari angkot. Jika Pak Nadiem tidak percaya diri dalam mengembangkan aplikasi ini, jika beliau langsung menyerah ketika gagal mempromosikan aplikasi ini, dan jika beliau tidak mampu memimpin anggotanya dengan baik, mungkin sampai saat ini kita nggak akan mengenal yang namanya Gojek ataupun ojek online. Segala hal memiliki keuntungan dan juga kerugian. Sekarang saya akan membahas tentang keuntungan menjadi wirausahawan. Yang pertama, tidak perlu mencari lapangan pekerjaan, bahkan membuka lapangan pekerjaan. Yang kedua, para wirausahawan bisa mengembangkan idenya dengan baik. Yang ketiga, jika usahanya sukses, para wirausahawan akan mendapatkan award, akan mendapatkan pengakuan atas kesuksesannya tersebut. Selain itu, menjadi wirausahawan juga menunjukkan potensi yang ada pada diri masing-masing wirausahawan. Dampak negatif menjadi seorang wirausahawan atau kekurangan menjadi
seorang wirausahawan, yaitu yang pertama, pendapatannya tetap tidak pasti. Yang kedua, selalu ada resiko untuk gagal, memiliki tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan beberapa profesi lainnya. Mereka mempunyai tanggung jawab yang lebih besar karena mereka tidak hanya mempekerjakan diri sendiri, tetapi juga pekerja-pekerja yang ada di bawahnya, pekerja-pekerja yang ada di bawah naungannya. Sekian video ini saya buat, lebih kurangnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.